Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Kansa. Di sini saya akan mengedukasi tentang dagu sibu. Jadi, apa itu dagu sibu? Dagu sibu adalah sebutan untuk penggunaan obat yang tren di kalangan kesehatan. Saat ini artinya adalah dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Penjelasan dari singkatan berikut adalah: yang pertama, dapatkan. Pastikan kita mendapat obat di tempat yang terjamin mutu dan kualitasnya. Obat asli dan berkhasiat. Tempat yang terjamin di Indonesia adalah apotek dan instalasi farmasi di rumah sakit. Selain mendapat obat yang terjamin di tempat tersebut, kita juga mendapat informasi yang mendetail mengenai obat yang akan kita konsumsi dari apoteker. Untuk menunjang pelayanan terbaik, pastinya apotek tersebut memiliki izin dan memiliki apoteker. Kedua, gunakan. Pastikan obat yang kita gunakan sesuai dengan etiket yang tertera atau petunjuk dari dokter dan apoteker. Apabila kurang jelas, bertanyalah mengenai obat tersebut, baik itu khasiat, cara pakai, ataupun efek sampingnya. Ini adalah contoh-contohnya. Itu ada contoh obat dalam dan obat luar. Untuk obat dalam sendiri itu ada tablet, pil, kapsul, dan serbuk. Untuk obat luar ada salep, krim, gel, dan pasta. Yang ketiga ada supos. Cara menggunakannya: 1. Cuci tangan terlebih dahulu. 2. Buka bungkus supos dan basahi bagian yang runcing dengan sedikit air. 3. Anda harus berbaring dengan posisi kaki tertekuk 1, lalu masukkan supos ke dalam dubur dengan posisi yang runcing menghadap ke dalam dubur. Yang keempat, setelah cairan supos dimasukkan ke dalam dubur, Anda harus tetap berbaring kurang lebih 5-10 menit untuk mencegah obat keluar lagi. Kelima, kemudian setelah selesai semua, cuci tangan kembali dengan air mengalir. Yang ketiga ada simpan. Obat yang digunakan hingga masa kadaluarsanya, maka harus menyimpan obat sesuai dengan petunjuk penyimpanan yang tepat. Simpan obat yang tidak terkena sinar matahari langsung, kering, dan tidak lembab. Perlu diperhatikan pula tempat penyimpanan yang jauh dari jangkauan anak-anak. Yang keempat ada buang. Salah satu hal yang kurang diperhatikan oleh masyarakat adalah proses membuang obat yang sudah kadaluarsa. Ciri-ciri obat yang sudah kadaluarsa adalah telah melewati tanggal kadaluarsa obat tersebut yang telah berubah rasa, bau, dan warnanya. Ini ada pun langkah-langkah membuang obat untuk contoh sediaan seperti tablet, kapsul, puyel, krim, dan salep. Ada pun sebagai berikut. Yang pertama ada keluarkan obat dari bungkusnya. Yang kedua, hancurkan obat agar bentuknya tidak utuh lagi. Lalu campurkan obat dengan ampas kopi, tanah, ataupun bahan lainnya. Tujuannya agar tidak ada obat yang dikonsumsi oleh anak-anak ataupun hewan peliharaan. 3. Simpan obat yang sudah dicampur dan bahan lainnya ke dalam wadah yang bisa ditutup dan tidak tumpah. Misalnya seperti botol plastik, kaleng, ataupun wadah yang lainnya. Keempat, buang wadah berisi campuran obat yang sudah tertutup rapat ke tempat sampah yang ada di rumah. Selanjutnya ada cara membuang obat seperti sirup ataupun cairan lainnya. Selanjutnya ada cara membuang obat seperti sirup ataupun cairan lainnya. Yang pertama, periksa endapan di bawah botol kemasan. Apabila ada endapan atau obat yang sudah mengental, tambahkan sedikit air dan kocok sampai endapan itu larut. Yang kedua, tuang larutan cairan obat ke dalam wadah seperti botol, lalu tambahkan ampas kopi, tanah, ataupun bahan kotor lainnya ke dalam larutan obat tersebut. Ketiga, tuang campuran obat ke wadah plastik yang ada tutupnya, lalu tutup sampai rapat. Keempat, buang kemasan yang berisi campuran obat ke tempat sampah. Sekian video edukasi yang bisa kuberikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.